Laporan praktikum morfologi dan anatomi daun, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Zea Zulaika, NIM 2502087, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Secara morfologi, daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk, tepi, dan sistem pertulangan daunnya. Tumbuhan berbunga atau Angiospermae dibagi menjadi dua kelas besar, yaitu monokotil dan dikotil, yang memiliki perbedaan morfologi dan anatomi daun yang jelas. Daun monokotil umumnya memiliki pertulangan daun sejajar, sedangkan daun dikotil memiliki pertulangan daun menjala, menurut Campbell dan kawan-kawan tahun 2018. Secara anatomi, daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan pembuluh. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung, mesofil sebagai tempat fotosintesis, dan jaringan pembuluh untuk transportasi. Penggunaan pewarna seperti safranin dan fast green dapat membantu membedakan jaringan-jaringan ini berdasarkan komposisi dinding selnya, menurut Evert tahun 2006. Daun merupakan organ vegetatif tumbuhan yang paling vital, berfungsi sebagai tempat utama terjadinya fotosintesis. Selain fotosintesis, daun juga berperan penting dalam transpirasi dan respirasi. Tujuannya ada 3. Yang pertama, mengamati morfologi daun, bentuk helaian, ujung, tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. Kedua, mengamati anatomi daun melalui irisan melintang, seperti epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta berkas pengangkut atau xilem dan phloem. Ketiga, membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini, yang pertama, alatnya ada mikroskop cahaya, kedua, kaca objek atau objek glass, ketiga, kaca penutup atau cover glass, keempat, pipet tetes, kelima, pinsap, keenam, botol semprot berisi air, ketujuh, tisu atau lap halus, kedelapan, cutter, kesembilan, pensil dan buku gambar. Ada pula bahannya, yang pertama daun monokotil, yang kedua daun dikotil, ketiga larutan metilan biru atau safranin, keempat air suling atau aquades, dan yang terakhir larutan fast green. Cara kerja. A. Pengamatan morfologi daun. Yang pertama, ambil daun monokotil, padi atau jagung, dan dikotil, kacang atau mangga. Kedua, amati bentuk helaian ujung pangkal, tepi, pertulangan daun, menyirip atau sejajar, dan letak daun pada batang. Dan ketiga, catat dan gambar perbedaan morfologi daun monokotil dan dikotil. B. Pengamatan anatomi daun atau irisan melintang. Pertama, buat irisan melintang tipis pada daun monokotil dan dikotil menggunakan silet. Kedua, letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades. Ketiga, tambahkan larutan safranin, tunggu selama 2 menit, lalu bilas dengan aquades. Keempat, tambahkan fast green untuk kontras warna, tutup dengan kaca penutup. Dan kelima, amati preparat di bawah mikroskop dari perbesaran kecil ke besar. Lalu ada pula yang keenam, identifikasi bagian jaringan, seperti epidermis atas dan bawah, mesofil palisade, umumnya pada dikotil, berbentuk rapat memanjang. Lalu ada pula mesofil spons, lebih longgar, banyak ruang antar sel. Lalu ada stomata, celah pada epidermis bawah. Yang terakhir ada berkat pengangkut atau xilem di atas, phloem di bawah. Yang ketujuh, buat gambar hasil pengamatan anatomi daun monokotil dan dikotil, serta beri keterangan tiap bagiannya. Hasil. Pada daun jagung, gambar ini menunjukkan pengamatan paradermal dari daun monokotil. Terlihat jelas sel-sel epidermisnya berbentuk heksagonal, memanjang dan tersusun sangat rapi dalam barisan yang sejajar. Stomata atau mulut daun juga tersusun dalam barisan yang rapi. Ini adalah ciri khas utama dari daun monokotil. Lalu ada daun mangga. Ini adalah pengamatan paradermal dari daun dikotil,
Berbeda dengan monokotil, sel-sel epidermisnya memiliki bentuk yang tidak beraturan, seperti kepingan puzzle. Stomata terlihat tersebar secara acak di antara sel-sel epidermis lainnya. Lalu ada daun kacang. Mirip dengan daun mangga, daun kacang panjang juga merupakan tumbuhan dikotil. Hasil pengamatan ini menunjukkan struktur yang serupa. Sel-sel epidermis berbentuk tidak beraturan dan stomata yang tersebar acak di permukaannya. Kesimpulan, pada daun jagung atau monokotil, susunan sel epidermis dan stomata yang linear dan teratur adalah adaptasi yang sesuai dengan sistem pertulangan daun sejajar, menurut Campbell, 2018. Sebaliknya, pada daun mangga dan kacang panjang atau dikotil, sel epidermis yang berbentuk tidak beraturan dan penyebaran stomata yang acak mencerminkan sistem pertulangan daun menjala atau retikulat. Adapun daftar pustaka yang diperlukan, dan terima kasih.